Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen kita, Ibu Mira Melisa SSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah statistik. Serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang pengenalan software SPSS. Saya Fuja Suryani selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Yelsi Destiani dan Olivianzi. Baiklah, sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada teman saya, Yelsi dan Oli, dipersilahkan untuk membacakan materi kita dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivian Niza dengan NIM 2030404104 ingin membacakan materi yang A dan B, yaitu A tentang pengertian SPSS. SPSS awalnya paket statistik untuk ilmu sosial. Dirilis ini versi pertama yaitu pada tahun 1968. Setelah dikembangkan oleh Norman Hani dan Chehad-Hai Hull, Normani sendiri yaitu seorang ilmu politik pasca sarjana di Stanford University. Saat itu sedang mengadakan riset profesor di Departemen Ilmu Politik di Stanford dengan Profesor Emeritus Ilmu Politik di Universitas of Chicago. SPSS merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Hal ini digunakan oleh peneliti pasar, perusahaan survei, penelitian kesehatan, pemerintah, penelitian pendidikan, organisasi permasaran, dan lain-lain. SPSS asli manual Ni Ben and Hull 1970 telah digambarkan sebagai salah satu buku sosiologi yang paling berpengaruh. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami. Untuk cara pengoperasiannya, beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dengan mudah yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. SPSS banyak digunakan dalam berbagai riset pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu quality improvement, serta riset sains. Tetapi dengan mulainya populernya sistem operasi Windows, SPSS mulai mengeluarkan versi Windows, yaitu mulai dari versi 6.0 sampai versi terbaru sampai sekarang saat ini. B, yaitu fungsi SPSS. Fungsinya yaitu 1. Data editor. Merupakan jendela untuk pengelolaan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. 2. Yaitu viewer. Viewer mempermudah pemakaian untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengelolaan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi lainnya. 3. Multidimensional pivot table. Hasil pengelolaan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakaian dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakaian juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada suatu waktu. 4. Yaitu Higgs Resolution Graphics.
yaitu dengan kemampuan grafikal bersolusi tinggi baik untuk menampilkan pixar, bashar, histogram, scatterplot, 3D graphics, dan yang lainnya akan membuat CPSS tidak hanya mudah dioperasikan tetapi juga membuat pemakaian merasa nyaman dalam pekerjaannya. 5. Database access. Pemakaian program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakan data Transformasi data akan membantu pemakaian memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakaian dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, aggregate, merge, split, dan beberapa perintah transfer, files, serta yang lainnya. 7. Yaitu electronic distribution. Penggunaan dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data email atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke model HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet. Selanjutnya yaitu online help, yaitu SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakaian dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail, kemudian pencarian prosedur yang diinginkan sampai contoh-contoh kasus dan pengoperasian program ini. 9. Yaitu akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelum versi 11.5 di mana file data yang sangat besar dibutuhkan temporary filenya. 10. Yaitu interface dan database relasional. Fasilitas ini akan menambahkan efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisis database relasional. 11. Yaitu analisis distribusi. Fasilitas ini diperoleh dengan pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-user. 12. Yaitu multiple sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file pada waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir yaitu nomor 13, yaitu mapping, yaitu visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif, misalnya dengan menggunakan tipe bar, pi atau jangkauan nilai, simbol, gradual, dan chart. Itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yelsi Destiani dengan NIM 2030404152 ingin membacakan materi yang C, yaitu menu yang terdapat pada SPPS. Menu yang terdapat di SPPS ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu file. File ini untuk dioperasi file dokumen SPPF yang telah dibuat, baik untuk perbaikan, percetakan, dan sebagainya. Yang kedua dapat kita lihat yaitu edit. Edit ini digunakan untuk pengoperasian SPPS baik data serta pengaturan atau option untuk konfigurasi SPPS. Yang ketiga data. Data ini dapat kita lihat juga kegunaannya, yaitu pengaturan tampilan di layar SPPS serta mengetahui proses-proses yang sedang terjadi pada SPPF ini. Keempat, data. Data ini juga digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Yang kelima, transform. Transform ini dapat kita lihat juga kegunaannya, yaitu melakukan perubahan-perubahan atau penambahan data. Yang keenam, analyze. Analyze ini dapat diartikan yaitu menu analyze ini digunakan untuk melakukan analisis data yang telah kita masukkan ke dalam komputer. Menu ini merupakan menu yang terpenting karena semua pemrosesan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan menu convert dan compress, mask, dan regression. Yang ketujuh, graph.
Graph ini yaitu digunakan untuk pembuatan grafik, di antaranya ialah bar, line, play, dan lain-lain. Yang ke-8 yaitu utilities. Utilities ini digunakan juga untuk mengetahui informasi variabel, informasi file, dan lain-lain. Yang ke-9 yaitu ethnos. Ethnos ini juga digunakan untuk memberikan pemerintah kepada SPPF jika ingin menggunakan aplikasi tambahan. Misalnya, menggunakan aplikasi AMOS, SPPF Data Entry, Text Analyst, dan lain-lain. Yang ke-10 Windows. Windows ini dapat kita lihat juga digunakan untuk melakukan perpindahan suite dari satu file ke file yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu Help. Help ini juga digunakan untuk membantu pembangunan dalam memahami perintah-perintah SPPS. Dan yang materi yang ke-D dapat kita bahas yaitu memasukkan data ke SPPS. Cara pengoperasian aplikasi SPPF. Yang pertama, kita membuka aplikasi SPPF, dan yang kedua, close dialog files. Dapat saya jelaskan, close dialog files ini dilakukan analisis data sederhana untuk mengklik X pada objek kiri dialog files. Yang ketiga, data view, input data melalui lembar kerja dengan tab dan view. Yang keempat, variable view. Variable view ini kegunaannya yaitu mengedit dan melihat variabel data pada lembar kerja dan mengedit variable view untuk mengubah nama variabel tersebut. Yang kelima, save atau penyimpanan data yang telah diinput. Maksudnya yaitu mematikan data terinput dengan benar, memastikan data ini terinput dengan benar, sehingga dapat menyimpan lembar kerja SPPF dengan klik menu file. Save. Yang keenam, pilih direktori penyimpanan dan simpan file dengan nama. Maksudnya yaitu jendela save data akan terbuka untuk menyimpan file tersebut, sehingga file itu tidak akan hilang. Yang ketujuh, file tersimpan. File berhasil disimpan ditandai dengan keluarnya berupa jendela output yang menempelkan lokasi penyimpanannya. Yang ke-E, saya akan membahas materi yaitu cara mengelola data dengan aplikasi SPPF. Yang pertama yaitu klik analyze, terus descriptive statistik, dan descriptives. Yang kedua, dapat kita lihat juga pilih variabel yang akan dianalisis. Yang ketiga, klik option untuk memilih analisis statistika deskriptif yang akan dihitung. Yang keempat, klik OK pada jendela deskriptif. Dan yang terakhir, yang kelima, langkah-langkahnya yaitu hasil analisis ditampilkan pada jendela output. Sekian penyampaian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kesembilan yaitu ethnos. Ethnos ini juga digunakan untuk memberikan pemerintah kepada SPPF jika ingin menggunakan aplikasi tambahan. Misalnya, menggunakan aplikasi AMOS, SPPF Data Entry, Text Analyst, dan lain-lain. Yang ke-10 Windows. Windows ini dapat kita lihat juga digunakan untuk melakukan perpindahan suite dari satu file ke file yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu Help. Help ini juga digunakan untuk membantu pembangunan dalam memahami perintah-perintah SPPS. Dan yang materi yang ke-D dapat kita bahas yaitu memasukkan data ke SPPS. Cara pengoperasian aplikasi SPPF. Yang pertama, kita membuka aplikasi SPPF, dan yang kedua, close dialog files. Dapat saya jelaskan, close dialog files ini dilakukan analisis data sederhana untuk mengklik X pada objek kiri dialog files. Yang ketiga, data view, input data melalui lembar kerja dengan tab dan view. Yang keempat, variable view. Variable view ini kegunaannya yaitu mengedit dan melihat variabel data pada lembar kerja dan mengedit variable view untuk mengubah nama variabel tersebut. Yang kelima, save atau penyimpanan data yang telah diinput. Maksudnya yaitu mematikan
data terinput dengan benar, memastikan data ini terinput dengan benar, sehingga dapat menyimpan lembar kerja SPPF dengan klik menu file. Save. Yang keenam, pilih direktori penyimpanan dan simpan file dengan nama. Maksudnya yaitu jendela save data akan terbuka untuk menyimpan file tersebut, sehingga file itu tidak akan hilang. Yang ketujuh, file tersimpan. File berhasil adalah output yang menempelkan lokasi penyimpanannya. Yang ke-E, saya akan membahas materi yaitu cara mengelola data dengan aplikasi SPPF. Yang pertama yaitu klik analyze, terus descriptive statistik, dan descriptives. Yang kedua dapat kita lihat juga pilih variabel yang akan dianalisis. Yang ketiga, klik option untuk memilih analisis statistika deskriptif yang akan dihitung. Yang keempat, klik OK pada jendela deskriptif. Dan yang terakhir, yang kelima, langkah-langkahnya yaitu hasil analisis ditampilkan pada jendela output. Sekian penyampaian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan materi dari kelompok 11. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang kami perbuat. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.